Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama dipertemukan dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita menaikkan doa kita. Ya Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini, di dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, kami datang kepadamu memohon tuntunan dan pertolonganmu, di mana kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai kami ya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Kuasai hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenarannya tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Ia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Di malam hari ini tema perenungan kita adalah mengakui dosa. Kalau kita berbicara tentang dosa Bapak Ibu, semua orang dikatakan telah berbuat dosa. Semua orang mengalami keberdosaan di dalam kehidupannya. Tidak ada satu orang yang sempurna. Bahkan ada pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak. Ini menyiratkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna atau tanpa cacat dan celah. Setiap manusia selain punya kelebihan Bapak Ibu, juga punya keterbatasan dan kelemahan. Dan dari kelemahan-kelemahan dan keterbatasan itulah kita mungkin melakukan berbagai macam dosa di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang Kristen pun bukanlah manusia yang sempurna Bapak Ibu. Kita pun juga telah berdosa ketika kita lahir. Kita tahu, kita yakin, kita percaya melalui iman kita, di mana Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Dia menebus segala dosa kita. Dia mengangkat kita, menyucikan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, Alkitab mengajarkan cara menyelesaikan masalah dosa, yaitu dengan mengaku dosa di hadapan Allah. Coba kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9. Dikatakan,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertanyaan saya buat kita sekalian, sudahkah di dalam kehidupan kita mengakui segala dosa yang telah kita perbuat di tengah-tengah hidup ini di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mengakui segala kelemahan-kelemahan kita? Sudahkah kita mengakui apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Jadi saya yakin, saya percaya, kita yang telah diselamatkan oleh-Nya, kita mau mengakui segala dosa kita. Kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Dan kita mau berusaha untuk meninggalkan dosa. Dan senantiasa kita mau bersandar di hadapan-Nya. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil. Ia tidak pernah menghitung-hitung kesalahan kita. Dia senantiasa setia kepada kita yang berdosa ini. Ia mau mengampuni segala dosa kita. Ia mau menyucikan kita dari segala kejahatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang bahayanya Bapak Ibu, seperti ayat 10 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini sangat berbahaya. Ketika kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa, kita tidak berbuat dosa di dalam kehidupan kita. Sama halnya kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan penyelamatan di dalam kehidupan kita. Apa yang dinyatakan melalui firman-Nya itu adalah hal yang dusta, hal yang tidak benar. Tapi kita sadar, kita tahu, melalui karya penyelamatan Yesus Kristus, kita diampuni, kita ditebus dari segala dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita yakin akan hal itu. Bahkan dikatakan di dalam ayat-ayat seterusnya di pasal 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Sangat jelas dikatakan di dalam bacaan kita. Ketika kita berbuat dosa, atau ketika kita berdosa di dalam kehidupan kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekat jurang pemisah antara manusia dengan Allah sekarang sudah ada jembatannya. Jembatan pendamai, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita dimampukan untuk senantiasa dekat dengan Allah. Bahkan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pendamaian itu bukan hanya untuk kita sebagai orang yang percaya saja, tapi dikatakan tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia melakukan karya penyelamat
bagi seluruh dunia. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Allah yang maha dahsyat, Allah yang melakukan karyanya yang luar biasa di dalam penyelamatan bagi kita sebagai orang yang berdosa. Bahkan dikatakan bagi seluruh dunia. Jadi kita sadar sekarang, Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ia datang, ia melakukan pengorbanan supaya kita semua selamat di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa sampai saat ini kasih, kesetiaan, keadilan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan Ia menuntun, membimbing kehidupan kita untuk bisa menjauhi segala dosa, dan kita senantiasa bisa mendekatkan diri di hadapan Allah. Kita bisa memuji, memuliakan namanya. Kita melaksanakan segala aktivitas kita dengan tuntunan dan pertolongan yang datangnya daripada Allah. Saya yakin, saya percaya kita semua mau mendapatkan keselamatan itu, dan seluruh dunia juga mau menerima keselamatan itu. Keselamatan yang dinyatakan dan melalui Yesus Kristus menyelamatkan kita yang berdosa dan dosa seluruh dunia. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan buat firman yang begitu indah yang Kau perdengarkan bagi kami di malam hari ini. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, dan di dalam keberdosaan kami ini Engkau rela menyelamatkan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, menjadi pendamai antara kami orang yang berdosa dengan-Mu ya Allah, mengampuni segala dosa kami, menyucikan kami, sehingga kami boleh senantiasa dekat dengan-Mu. Bahkan dikatakan melalui firman-Mu, Yesus Kristus bukan hanya menyelamatkan kami orang yang percaya, tetapi menyelamatkan dosa seluruh dunia. Hal yang luar biasa Engkau nyatakan bagi kami dan bagi dunia ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa dekat dengan-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa, dan kami rindu untuk senantiasa Engkau ubahkan, Engkau baharui dalam setiap kehidupan kami. Engkau tebus segala salah dosa kami. Bahkan Engkau mampukan kami untuk senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kehidupan keluarga kami, biarlah limpahan berkat boleh kami rasakan dan nikmati di sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit, penyakit apapun yang mereka alami dan rasakan. Di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami, kami mohon ya Tuhan, jamahan tangan kasih Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Tiada yang mustahil di dalam-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat dan besar. Engkau sanggup melakukan hal yang ajaib di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh pulih sembuh
dan senantiasa memuji memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati obat dan sarana medis yang mereka pakai. Kami yakin Engkau berkati itu semua, sehingga benar menjadi alat yang terbaik di dalam proses kesembuhan dan pemulihan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini kami juga berdoa buat situasi, kondisi bangsa dan negara kami di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Engkau senantiasa menguatkan kami. Engkau juga memberkati segala upaya dari para pemimpin kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui pemberian vaksin bagi masyarakat. Kami yakin, kami percaya Kau berkati vaksin yang mereka pakai untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami yakin Engkau turut campur di dalamnya Tuhan, sehingga benar boleh menjadi sarana yang terbaik guna memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Berkati para pemimpin pemerintah kami ya Tuhan. Engkau pakai mereka dengan begitu herannya, sehingga boleh dapat mengelola, mengatur pemerintahan dan bangsa kami dengan baik, di mana kami yakin Engkau juga turut campur di dalamnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat segala pergumulan hidup keluarga kami masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Engkau izinkan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon ya Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami untuk dapat menyelesaikan segala pergumulan hidup kami dengan tuntunan dan pertolongan-Mu. Sehingga benar ya Tuhan, sukacita kami tetap penuh di hadapan-Mu. Kami boleh senantiasa memuliakan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Allah yang luar biasa, dan menyatakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami di dalam setiap tutur kata dan perilaku hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.